Setelah sukses mengamankan kedatangan Angeon Bonni dari Parma, Inter Milan tak berniat berhenti. Target selanjutnya sudah ditetapkan, Giovanni Leoni, bek muda berbakat yang juga berasal dari klub yang sama. Langkah ini mempertegas ambisi Nerazzurri untuk terus membangun masa depan klub dengan pemain-pemain muda potensial serta menunjukkan kekuatan finansial yang mulai kembali bergairah. Seperti dilaporkan oleh La Gazzetta dello Sport, Giuseppe Marotta dan Piero Ausilio masih memiliki amunisi tersisa. Tercatat ada sekitar 30 juta euro dana yang siap digelontorkan untuk merekrut Leoni, sebagai bagian dari strategi total yang dalam musim panas ini sudah mendekati angka 100 juta euro, setelah sebelumnya memboyong Petar Sucic, Luis Enrique, Bonni, serta menebus permanen Nikola Zalewski. Namun Inter tak hanya sibuk membeli. Klub juga mulai membuka ruang untuk potensi penjualan. Nama Jan Bisek masuk dalam daftar, dan kabarnya akan dipertimbangkan jika ada tawaran di kisaran 30 hingga 40 juta euro. Sementara Aleksandar Stankovic bisa meninggalkan Milan menuju klub Brugge dengan nilai transfer sekitar 10 juta euro. Meski begitu, tak seperti musim-musim sebelumnya, Inter kali ini berani berinvestasi besar tanpa keraguan. Salah satu kunci dari negosiasi Leoni adalah fleksibilitas. Inter membuka peluang untuk langsung mengakuisisi bek muda itu, namun tetap meminjamkannya ke Parma selama 1 musim. Strategi ini diyakini dapat meredam tuntutan harga tinggi dari pihak klub asal Emilia-Romagna yang mengetahui nilai besar yang dimiliki sang pemain. Tujuan Inter jelas, mengamankan Leoni sebelum pesaing lain, terutama AC Milan, bergerak lebih cepat. Persaingan antar dua klub kota Milan kembali memanas, kali ini dalam perburuan talenta masa depan Italia. Dengan langkah-langkah ambisius ini, Inter menunjukkan bahwa mereka tidak hanya ingin terus bersaing di level atas, tetapi juga membangun fondasi kuat untuk jangka panjang, menggabungkan bakat muda dengan identitas klub yang makin kuat dan modern. Hakan Calhanoglu, yang gagal bersinar di Piala Dunia antar klub karena cedera, justru menjadi sorotan utama di bursa transfer. Rumor kepindahannya ke Galatasaray terus berkembang, dan pemicu terbarunya datang dari sumber yang tak biasa, yaitu tukang cukurnya sendiri. Melalui unggahan di media sosial, sang tukang cukur memposting foto bersama Calhanoglu yang sedang berada di Istanbul, disertai caption, "Sta succedendo?" Apakah ini sedang terjadi? Kalimat sederhana ini langsung memicu harapan baru di kalangan fans Galatasaray, yang sebelumnya sempat pesimis karena sejumlah bantahan dari pihak-pihak terkait. Di Turki, banyak pihak yang yakin Calhanoglu memang ingin pulang ke kampung halamannya dan membela Galatasaray. Bahkan sempat beredar kabar bahwa ia telah berbicara langsung dengan manajemen Inter untuk meminta pergi. Namun, menurut La Gazzetta dello Sport, Inter dengan tegas membantah rumor tersebut, Calhanoglu tidak pernah meminta untuk dijual. Meski begitu, yang menjadi pertanyaan besar adalah sikap diam sang pemain. Jika semua itu tidak benar, mengapa Calhanoglu tidak segera memberi klarifikasi? Diamnya justru dianggap mencurigakan, dan seolah membuka ruang untuk spekulasi yang makin liar. Satu hal yang pasti adalah harga jual yang dipasang Inter. Calhanoglu hanya akan dilepas jika ada tawaran sebesar 35 hingga 40 juta euro. Inter memang tak berniat menjual gelandang andalannya itu, tetapi mereka juga tidak akan menutup pintu jika datang proposal yang sesuai. Jika skenario perpisahan benar terjadi, Inter harus segera bergerak di pasar untuk mencari pengganti. Nama Nicolo Rovella sudah tak lagi jadi prioritas, sementara Ederson dari Atalanta sangat disukai oleh manajemen. Namun harganya yang mencapai 60 juta euro membuat transfer ini sulit terrealisasi. Opsi lain yang kini mulai dipertimbangkan adalah Nico Paz, gelandang muda milik Real Madrid, yang bisa memberi warna baru dalam rencana Christian Chivu untuk lini tengah musim depan. Saga Calhanoglu masih jauh dari kata akhir. Selama sang pemain belum buka suara, kabar kepindahan ke Galatasaray akan terus menghiasi pemberitaan. Hari ini, 30 Juni, menjadi momen krusial dalam menentukan masa depan Nico Paz. Tenggat waktu bagi Real Madrid untuk mengaktifkan klausul pembelian kembali dari Como berakhir hari ini. Namun, menurut laporan terbaru dari Sky Sport, Los Blancos tidak menunjukkan niat untuk memulangkannya dalam waktu dekat. Gelandang kelahiran 2004 itu diperkirakan akan tetap bersama Como untuk musim depan, kecuali ada perubahan mendadak atau tawaran konkret dari klub lain. Dalam hal ini, Inter Milan disebut sebagai salah satu tim yang terus memantau situasi dengan seksama, mengingat profil Nico yang sesuai dengan rencana regenerasi dan permajaan skuad Nerazzurri. Meski Real Madrid tidak mengambil langkah sekarang, mereka masih memiliki opsi untuk menebus sang pemain di masa mendatang, tepatnya dalam 2 tahun ke depan,
meski dengan biaya yang lebih tinggi sebagaimana tercantum dalam kesepakatan awal dengan Como. Untuk saat ini, masa depan Nico Paz tetap terbuka, dan potensi kepindahan ke klub besar seperti Inter bisa menjadi kenyataan jika situasi berkembang dalam beberapa pekan ke depan. Petar Sućik mulai menunjukkan semangat dan tekad tinggi dalam petualangan barunya bersama Inter Milan. Dalam wawancara eksklusif dengan La Repubblica, gelandang muda asal Kroasia itu mengungkapkan kesannya terhadap lingkungan baru di klub, serta ambisinya di musim perdananya bersama Nerazzurri. Ini adalah grup yang luar biasa, ujar Sućik. Saat kamu baru datang, biasanya ada kekhawatiran akan dicurigai atau dipandang sebelah mata, tapi saya disambut dengan sangat baik. Ia juga mengenang momen saat memberikan assist kepada Francesco Pio Esposito dalam laga sebelumnya. Saya sudah melihat ulang aksinya lewat ponsel. Saya bisa saja menembak, tapi saya melihat ruang, lewati satu lawan, dan Pio menyelesaikannya dengan baik. Datang dari Dinamo Zagreb, Sućik mengaku membawa luka dari kegagalan menjuarai liga di pekan terakhir. Itu menyakitkan, dan justru membuat saya semakin lapar. Di Inter, saya ingin menguji diri saya di level yang lebih tinggi, di berbagai kompetisi. Itu alasan saya datang ke sini. Menariknya, keputusan untuk bergabung dengan Inter tak lepas dari saran para seniornya di tim nasional. Kovacic, Brozovic, dan Perisic menyarankan saya untuk segera mengemas koper dan bergabung. Mereka tahu kualitas klub ini. Sućik juga menanggapi dengan antusias pidato pelatih Christian Chivu yang viral karena menyebut para pemain harus siap makan kotoran di masa sulit. Itu benar-benar memotivasi kami. Ketika segalanya tidak berjalan sesuai harapan, kami harus tetap bertarung. Itulah mentalitas Inter. Menjelang laga melawan Fluminense di Piala Dunia Antar Klub, Sućik menegaskan bahwa Inter percaya diri menghadapi lawan kuat dari Brasil itu. Kami tahu nilai kami. Pertandingan dimulai dari nol, dan selama 90 menit semuanya bisa terjadi. Kami akan memberikan segalanya. Tak lupa, Sućik juga menyinggung kemungkinan bertemu rekan senegaranya, Luka Modric, di Serie A. Kalau dia jadi datang ke Milan, baru saya akan meneleponnya. Saya sudah menyaksikannya bermain selama 10 tahun, dan akan luar biasa bisa menantangnya langsung. Meski tumbuh dengan mengagumi gaya bermain para maestro seperti Iniesta, Xavi, Busquets, dan bahkan menyukai gaya Arsenal, Sućik menutup wawancaranya dengan satu tekad besar, saya tidak ingin meniru siapapun. Saya ingin dikenang sebagai diri saya sendiri. Legenda sepak bola Italia, Christian Vieri, memberikan pandangan tajam dan penuh pujian dalam wawancaranya dengan Corriere della Sera. Salah satu sorotan utama dalam perbincangan tersebut adalah performa gemilang Francesco Pio Esposito di Piala Dunia Antar Klub. Golnya ke gawang River Plate sangat luar biasa. Itu bukan hal biasa, ujar Vieri. Ia bahkan menyamakan potensi sang penyerang muda dengan legenda Italia, Luca Toni. Mungkin dia bisa mengulangi karir Toni, salah satu striker terbaik dalam sejarah kita. Pio punya fisik luar biasa, keberanian, kemampuan teknis yang bagus, dan semua modal untuk sukses. Menahannya? Sudah saatnya dia masuk skuad utama. Dia menawarkan solusi teknis dan taktis yang sebelumnya tidak dimiliki Inter. Berlatih dengan para pemain top hanya akan membuatnya makin berkembang. Vieri juga memberikan penilaian positif terhadap Piala Dunia Antar Klub dan kebijakan FIFA di bawah pimpinan Gianni Infantino. FIFA membuktikan diri sebagai yang terbaik, dan Infantino adalah presiden terbaik sepanjang masa. Dia tahu apa yang dibutuhkan pemain, punya visi jauh ke depan, dan menciptakan harmoni yang luar biasa. Turnamen ini memberi hadiah finansial besar dan jadi kesempatan langka untuk mengukur diri dengan tim dari seluruh dunia. Saya akan melakukan apa saja untuk bermain di kompetisi seperti ini. Bahkan saya rasa, para presiden klub akan mendorong agar digelar 2 tahun sekali. Terkait Inter secara keseluruhan, Vieri mengakui masih ada bekas luka dari kekalahan di final Liga Champions musim lalu, namun ia yakin proses pemulihan berjalan baik. Itu luka yang dalam, tapi waktu akan menyembuhkannya. Dan turnamen seperti ini, dengan performa apik, membantu proses itu. Saya tetap yakin bahwa Inter punya skuad terbaik untuk meraih Scudetto. Ia juga menyebut Napoli sebagai pesaing utama, terutama karena keberadaan Antonio Conte. Kalau Conte bertahan, berarti De Laurentiis sudah memberikan jaminan yang konkret dan menarik. Tentang pelatih anyar Inter, Christian Chivu, Vieri tak ragu menyampaikan kepercayaan tinggi. Dia masih muda, tapi punya kepribadian. Saya suka cara bicaranya.
Dan di Inter ada jajaran manajemen top. Marotta? Saat ini dia adalah yang terbaik di dunia. Kalau dia memilih Cifu, itu bukan kebetulan. Dia dan Ausilio pasti punya banyak pilihan di atas meja, tapi mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dengan perpaduan bakat muda seperti Esposito, pengalaman pemain senior, dan manajemen top, Christian Vieri percaya Inter siap melanjutkan dominasinya di Italia maupun pentas dunia. Mantan gelandang Inter, Hernanes, yang kini rutin tampil sebagai komentator di Studio DAZN, turut menyampaikan pendapatnya jelang laga Inter kontra Fluminense di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Fokusnya tertuju pada kemungkinan kembalinya Marcus Thuram ke dalam starting 11, terutama setelah cederanya Francesco Pio Esposito. Saya malah lebih kecewa Esposito tidak bisa bermain, karena saya tidak tahu bagaimana kondisi fisik Thuram sekarang, ujar Hernanes. Bagi Thuram, musim ini memang bukan yang terbaik. Tapi dalam karir seorang pemain, hal seperti ini bisa terjadi. Musim dengan cedera beruntun, kesulitan menemukan ritme permainan. Itu sangat memengaruhi performa. Kehilangan Esposito memang jadi kerugian, tapi Inter tetap melangkah maju dengan darah muda, termasuk kedatangan Antoine Bonni, penyerang asal Prancis berusia 21 tahun yang baru direkrut dari Parma. Hernanes pun menyambut positif langkah Inter tersebut. Saya sudah berkali-kali katakan, Inter melakukan hal tepat dengan bertaruh pada pemain muda. Di Italia saat ini kita kekurangan pemain penting yang bermain untuk klub besar. Klub seperti Inter, Milan, dan Juventus harus kembali menjadi tolok ukur dunia seperti dulu. Karena itu, kita butuh revolusi. Menurut Hernanes, keberanian memberi ruang bagi talenta muda bukan hanya penting bagi regenerasi skuad, tapi juga krusial untuk mengembalikan dominasi klub Italia di level internasional. Ia menilai kebijakan Inter memberi harapan baru, tak hanya bagi klub, tetapi juga sepak bola Italia secara keseluruhan. Masa depan Hakan Çalhanoğlu terus menjadi topik hangat, terutama di Turki, negara asal sang gelandang yang saat ini tengah dikunjunginya setelah meninggalkan skuad Inter di Piala Dunia antar klub karena cedera. Pemain bernomor punggung 20 di Inter itu baru-baru ini hadir di acara pernikahan Cengiz Kacar, bek Valencia yang musim lalu dipinjamkan ke Real Valladolid. Dalam kesempatan itu, Çalhanoğlu terlihat duduk satu meja dengan Yunus Akgün, winger milik Galatasaray, klub yang santer dikaitkan dengan namanya dalam beberapa pekan terakhir. Media lokal Sabah mengutip pernyataan Çalhanoğlu yang menambah api dalam spekulasi transfernya. Saat ditanya mengenai masa depan, ia menjawab diplomatis namun penuh makna. Kami ingin berada di sisi Cengiz Kacar di hari bahagianya. Saya harap yang terbaik bisa terwujud untuk transfer saya. Ucapan ini langsung menjadi sorotan di Turki, mengingat Galatasaray adalah klub yang sangat menginginkan jasa Çalhanoğlu. Spekulasi pun kembali merebak meski sebelumnya Inter dikabarkan belum menerima permintaan transfer secara resmi dari sang pemain. Inter sendiri diyakini hanya akan melepas Çalhanoğlu jika ada tawaran yang sesuai, dengan bandrol diperkirakan di angka 35 hingga 40 juta euro. Situasi ini masih terus berkembang dan komentar Çalhanoğlu hanya memperkuat sinyal bahwa kemungkinan hengkang ke Istanbul memang bukan sekadar rumor belaka.